Baik, bismillah, alhamdulillah. Pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang isyarat atau dilalah, atau biasa juga disebut dengan dalalah, atau biasa juga disebut dengan gejala. Adanya isyarat, pengungkapan, biasa juga disebut dengan pengungkapan, ini tidak terlepas dari suatu kegiatan penelitian. Ya, bahkan dalam komunikasi, dalam kita berkomunikasi, ini tidak terlepas di dalam hal pengungkapan. Misalnya, ketika kita melakukan wawancara di suatu penelitian, di suatu kegiatan penelitian, kita melakukan wawancara atau bahkan penelitian eksperimental laboratorium, tentu tidak terlepas yang namanya pengungkapan. Bagaimana kita memahami ungkapan dari seseorang atau ungkapan dari suatu kejadian. Nah, inilah yang disebut dengan dilalah atau isyarat. Ini sangat penting kita memahami, karena di dalam, sebagai contoh, ketika kita melakukan penelitian wawancara misalnya, ketika melakukan wawancara pada seorang atau pada komunitas, itu kadang-kadang responden itu tidak menjawab. Ya, kadang-kadang responden itu tidak memberikan jawaban, hanya memperlihatkan isyarat, atau dalam keadaan yang lebih polos, responden yang kita tanya misalnya, dia langsung mengungkapkan sesuatu, namun ungkapan yang diberikan oleh responden kita atau penelitian kejadian atau aksi yang kita hadapi itu tidak serta-merta bisa kita terjemahkan sebagai sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang seperti yang kita harapkan. Ya, perlu pemahaman, perlu telaah ketika kita melakukan suatu penelitian. Dilalah atau dalalah atau isyarat atau pengungkapan adalah suatu proses pemahaman dari suatu yang lain, ya, atau bisa juga dari sesuatu yang secara langsung. Nah, sesuatu yang pertama disebut madlul atau yang ditunjuk, dan sesuatu yang kedua disebut yang menunjuk. Jadi kadang-kadang kita memahami sesuatu ungkapan dari seseorang, ungkapan dari suatu objek, kita melihatnya dari sesuatu yang lain. Ya, sebagai contoh, misalnya ketika kita tanya pada seseorang, setelah kita bertanya menunjukkan wajah yang memerah, apa artinya itu? Artinya dia marah, ya. Ataukah wajah yang langsung, misalnya ketika kita bertanya dia meneteskan air mata, apa artinya? Iya. Orang itu tidak perlu mengatakan saya marah, tapi dari ungkapannya, dari gejalanya, dia mukanya merah, kita langsung bisa memahami bahwa dia marah. Nah, marah itulah yang sesuatu yang pertama, dan ditunjukkan oleh sesuatu yang kedua, apa yang ada misalnya di perasaannya, dia marah. Demikian pula kalau seorang langsung cemberut atau sedih, nah, ketika dia misalnya langsung nangis, kita tanya sesuatu, artinya dia sedih. Misalnya seorang petani, ketika kita tanya bagaimana hasil panennya, dia langsung menangis, ya, meneteskan air mata, artinya dia gagal panen. Inilah yang disebut sebagai dilalah atau dalalah atau pengungkapan atau isyarat atau gejala. Ya, gejala. Dalam peristilahan ilmu logika atau ilmu mantik, ini disebut sebagai dilalah, diambil dari kata bahasa Arab, ya, diambil dari kata bahasa Arab atau isyarat. Jadi secara bahasa, jadi saya ulang kembali bahwa pembagiannya, ya, di sini tadi ambilnya secara bahasa, secara istilah, kemudian pembagiannya ada yang
dilapalkan dengan suara, ada yang tidak dilapalkan. Kemudian setiap isyarat, ya ada 3, dapat dikategorikan sebagai wadiyah, tabi'iyah, dan akliyah. Kemudian saya langkai dulu ini. Al-lafziyah at-tabi'iyah menunjukkan lafaz yang mengandung makna. Ya. Pengungkapan atau pengucapan yang ada maknanya. Sebagai contoh, apa artinya itu? Kalau seseorang mengatakan isyarat al-lafziyah at-tabi'iyah adalah isyarat yang menunjukkan lafaz yang mengeluarkan suara dan mengandung makna. Namun suara yang sebenarnya yang tidak mengatakan kita tidak bisa mengambil atau tidak mengeluarkan suara yang sebenarnya. Seperti ini. Misalnya, seperti ini. Kalau dia, manusia adalah hewan yang berbicara. Artinya, apa maknanya ini di sini? Manusia adalah hewan yang berbicara. Ini al-wadiyah. Artinya bahwa ini menunjukkan sifat-sifat buruk manusia yang menyerupai hewan. Itu. Kemudian dilala atau isyarat yang suara dalnya suara dalnya itu adalah berupa suara rasional. Suara rasional. Sebagai contoh, misalnya adanya orang di dalam kamar dapat dipahami adanya percakapan di dalam kamar itu. Ya. Ada percakapan di suatu ruangan. Kita misalnya di kelas ini, kita berada di luar, kita belum masuk untuk meneliti, melihat apakah ada orang atau tidak. Tapi kita berdiri di luar, kita mendengar ada percakapan di dalam. Berarti ada orang. Seperti itu. Nah, dalam penelitian juga banyak hal seperti itu. Misalnya, contoh, tanpa kita bertanya kepada petani, apakah dia memakai pestisida atau tidak. Tapi setelah kita ambil sepucuk daun dari tanamannya, kita cium, ada aroma atau ada tanda di situ putih-putih, kita cium bau pestisida, tidak usah kita tanya. Jadi kita bisa pahami bahwa tidak perlu kita bertanya, petani di sini menggunakan pestisida. Seperti itu. Jelas ya? Jadi suara berupa suara rasional. Ya, misalnya dalam suatu wawancara ada suara-suara yang rasional yang bisa kita pahami. Kemudian ada juga dilalah atau isyarat yang dalnya, pertunjukannya berupa bukan kata-kata atau bukan pula suara. Misalnya dengan isyarat, hanya isyarat saja. Dia tidak bersuara, dia tidak berkata-kata, tidak memberikan
tidak mengeluarkan lafal, ya, tidak memberikan lafal. Dia hanya isyarat saja. Nah, contoh, merahnya wajah menunjukkan rasa malu, atau ada juga yang marah. Nah, ada juga yang marah. Seperti pertanyaan tadi, diperlukan adanya pengetahuan untuk memahami atau pengalaman. Misalnya, monyet ketika dia marah, dia ketawa. Nah, monyet itu kalau dia marah, dia ketawa. Manusia ketika dia marah, tentu dia tidak ketawa. Ya, kecuali orang tertentu, ya, ada orang yang kalau dia ketawa dia marah. Ya, orang yang terutama pembunuh berdarah dingin. Seperti itu. Nah, jadi pengetahuan kita melihat monyet yang ketawa, kita menyimpulkan bahwa monyet ini sedang marah. Pengalaman, pengetahuan, dia bisa memahami kemarahan seekor hewan yang namanya monyet dari tanda-tandanya. Itu. Orang pun demikian. Ketika ada orang cemberut, ya, ada orang mengeluarkan air mata, dia menangis, ya, dia pahami, oh, dia bersedih. Tapi ada juga yang orang yang menangis dalam keadaan gembira, itu namanya terharu. Ya, terharu. Misalnya seorang peneliti sosiologi, ketika dia bertanya tentang keluarganya, atau tentang suaminya, atau tentang anaknya, atau tentang orang tuanya, dia terharu, berarti dia sedih. Itu. Jadi isyarat dilala atau isyarat yang tidak menunjukkan suara, tidak pula tidak pula menunjukkan lafal, hanya dengan isyarat. Misalnya juga contoh yang kedua adalah orang yang sempoyongan di dalam berjalan, menunjukkan dia mabuk.